Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fosia dari kelompok 1. Di sini saya akan menginput neraca saldo dari perusahaan jasa. Sebelumnya, saya telah membuat data alamat perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk ke data rekening. Lalu kita klik switch mode. Di sini sudah tertera daftar akun. Lalu kita ubah PPH 21 dibayar di muka menjadi PPN dibayar di muka. Lalu mesin dan peralatan diubah menjadi peralatan. Lalu utang PPH 21 menjadi utang PPN. Lalu kita tutup, kita masuk ke setting, saldo awal akun. Lalu kita isi nominalnya. Kas kecil itu sejumlah 8.750.000, kas senilai 10 juta. Bank it senilai 62.500.000. Piutang usahanya Rp38.300.000. PPN dibayar di muka yaitu Rp11.500.000. PPH 23 dibayar di muka senilai Rp2.600.000. Peralatannya Rp9.175.000. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan senilai Rp1.507.813. Kendaraan senilai Rp109.500.000. Akumulasi penyusutan kendaraan senilai Rp4.964.583. Utang usahanya yaitu Rp22.700.000. Utang komisi penjualan Rp9.300.000. Utang PPN Rp7.800.000. Utang bank Rp24.800.000. Modal disetornya Rp150.000.000. Laba ditahannya Rp31.252.604. Baik, selanjutnya kita rekam. Lalu kita masuk ke setting, saldo awal akun. Jika nilai sebesar yang akan dialokasikan pada akun sementara hasilnya 0, itu berarti neraca saldo yang telah diinput sudah balance. Baik, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data customer ke dalam aplikasi Zahir. Nah, yang pertama yang harus kita buka atau kita klik di aplikasi Zahirnya itu sendiri. Yang pertama pada bagian data-data. Lalu setelah muncul beberapa bagian di sini, kita pilih pada icon data nama alamat yang ini. Nah, di sini akan muncul bagian seperti ini. Nah, jika kita ingin menambahkan data baru ke dalam bagian data customer ini sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan itu kita pilih dulu kriterianya. Di sini ada 4 kriteria, yaitu pelanggan, vendor, karyawan, dan juga rekan. Nah, yang kita pilih kali ini itu pada bagian pelanggan atau customer, kita klik. Lalu di sini ada 3 customer yang sudah saya input sebelumnya untuk data-datanya. Jika kita ingin menambah data baru, kita bisa langsung klik pada bagian add data lalu mengisi data-data yang kita perlukan. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya kita mau menambahkan data untuk PT Sinar Abadi. Nah, di sini sudah muncul data-data yang perlu kita masukkan untuk menambahkan data customer dari PT Sinar Abadi. Nah, ID-nya sendiri itu nomor 1 karena PT Sinar Abadi ini adalah vendor pertama yang akan kita input datanya. Dan di sini ID-nya itu ID customer-nya itu kita isi nama perusahaannya, PT Sinar Abadi. Terus tipenya itu customer, dan klasifikasinya itu tetap general, kontak personnya itu Bapak Abadi, dan jabatannya itu sebagai direktur. Mata uang yang digunakan sendiri itu IDR atau rupiah. Jenisnya itu company. Nah, jenisnya ini bisa berubah tergantung customer kita. Nah, jika misalnya customernya itu bukan dari perusahaan, jenisnya ini bisa kita ganti jadi personal atau perorangan. Jadi untuk batas kreditnya sendiri itu 10 juta. Dan term of payment-nya itu hari diskonnya 10, hari jatuh temponya itu 30, diskon awalnya itu 2%, dan denda keterlambatannya itu 2%. Nah, untuk jabatannya sendiri itu kita isi kalau misalnya datanya ada, kalau misalnya tidak ada itu tidak perlu diisi, opsional. Jadi kita rekam jika semua datanya sudah ada. Nah, nanti setelah kita rekam, datanya itu akan muncul pada bagian ini. Seperti itu juga untuk mengisi data-data sebelumnya. Nah, untuk customer yang personal sendiri, seperti yang tadi saya bilang, ini kita ada contohnya sendiri, yaitu Bapak Jimmy sebagai customer personal dari usaha jasa ini. ID-nya sendiri itu customer kedua atau 002 dengan nama Bapak Jimmy. Tipenya itu customer, klasifikasinya itu general, dan jabatannya sendiri itu tidak ada karena tidak ada di dalam datanya. Dan jenisnya itu personal. Dan batas kreditnya itu ada 5 juta. Term of payment-nya itu sama seperti sebelumnya. Untuk PT Sinar Abadi, hari diskonnya itu 10, hari jatuh temponya itu 30, diskon awalnya itu 2%, dan juga denda keterlambatannya itu 2%. Lalu setelah semua data yang kita butuhkan itu sudah diisi, kita klik rekam. Nah, untuk
mengisi data selanjutnya, data ketiga, keempat, dan seterusnya itu caranya sama. Untuk menambahkannya itu nanti kita klik pada bagian add data jika ingin menambah data baru. Sekian penjelasan dari saya terkait cara menginput data customer ke dalam aplikasi Zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala. Saya akan mengisi data vendor perusahaan jasa melalui aplikasi Zahir. Pertama-tama pilih data nama alamat, kemudian pilih ikon tambah untuk menambahkan data vendor. Lalu pilih tipe vendor, dan isi ID nama perusahaan, kontak person, batas kredit, dan term of payment berdasarkan informasi yang didapatkan. Setelah semua data telah diisi, kemudian pilih rekam. Untuk mengisi data vendor yang baru, pilih ikon tambah, kemudian isi data-data yang diperlukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mengisi saldo awal utang usaha. Pertama, pilih setting, kemudian saldo awal, kemudian saldo awal utang usaha. Klik baru, kemudian isi semua data yang diperlukan. Untuk nama pemasok sendiri akan muncul secara otomatis. Tinggal disesuaikan saja nama pemasok yang akan dimasukkan datanya. Kemudian sesuaikan tanggalnya dan isi nomor invoice, nomor PO, dan nilai utangnya. Setelah semua data diisi, klik rekam. Untuk menambahkan data utang usaha, klik baru, kemudian isi semua datanya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Secara otomatis, data yang telah diinput akan tersimpan di aplikasi Zahir. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk men-setup data aktiva tetap. Jadi pertama-tama kita tekan data-data, lalu kita tekan data harta tetap. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Jadi di sini kita bisa namanya itu mobil pickup. Jadi kita bisa masukkan namanya itu jadi mobil pickup. Lalu setelah itu kelompoknya itu karena mobil pickup ini sendiri merupakan kendaraan roda 4, jadi kita masukkan kendaraan roda 4 lalu tekan OK. Lalu setelah itu kita tanggal belinya, misalnya tanggal belinya itu kita beli di tanggal 1 Februari 2025. Lalu harga belinya kita masukkan misal contoh 50 juta. Nah, dengan nilai residu sebesar 10 juta rupiah. Dengan lokasi ada di Makassar. Terus kita memasukkan di sini, mohon maaf saya tidak bisa memasukkan terhitung tanggal, jadi kita tekan saja rekam. Jadi sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Bakar. Ini saya akan mempresentasikan cara penginputan aplikasi Zahir, yaitu penginputan aktiva tetap di bagian peralatan. Yang pertama, kita masuk di menu data. Ini ada menu data. Kemudian kita pilih menu data harta tetap. Klik data harta tetap. Nah, di sini datanya masih kosong. Kita klik data. Kemudian kita mengisi datanya, itu namanya Asia Sharp. Kemudian kita cari kelompoknya, yaitu mesin data. Oke. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya, dari tanggal 2. Kemudian kita menginput harga belinya itu 2.570.000 dan nilai residunya 250.000. Jadi bagian kita masukkan di lokasi, kita klik rekam. Nah, kemudian kita menginputnya, kita mencari mesin dan peralatan. Kemudian kita sesuaikan nilai residunya, klik kasih market, kemudian kita klik rekam. Kemudian data selanjutnya kita input printer L100, rekanan L100, kita sesuaikan kelompoknya di mesin dan peralatan. Kemudian kita sesuaikan kita nambah nilai residunya 250. Proses pembelian gimana? Dan klik rekam. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 mata kuliah komputer akuntansi 2. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.